Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah mantan akan selesai dengan orang ketiga saat kamu lakukan hal ini, ya. Jadi nih, ketika orang berselingkuh, mantan meninggalkan Anda berselingkuh mengejar cinta orang yang ketiga, ya. Perselingkuhan itu mayoritas pasti maksiatnya, kan begitu ya. Apalagi berselingkuh dari suami atau istrinya. Ada tidak orang yang ketika bermaksiat, ketika berselingkuh, masih sempat untuk berdoa? Mungkin saja ada ya, tetapi jarang sekali. Secara umum, ketika orang berselingkuh ya, maka dia akan lupa berdoa. Paling tidak dia malu untuk berdoa, karena sebenarnya dia menyadari bahwa yang dia lakukan ini hanya untuk kepuasan syahwatnya saja, bahwa yang dia kerjakan itu adalah sesuatu yang salah, ya. Sehingga ketika orang melakukan hal yang benar, maka kepadanya akan turun ketenangan dan keyakinan. Tetapi ketika orang melakukan sesuatu yang salah, maka dia akan terus merasakan kegelisahan. Dan itulah yang dirasakan oleh mantan Anda pada saat ini, ya. Dan manusia sekuat apa terus menahan hatinya untuk resah, untuk gelisah, apalagi jika memang backgroundnya yang bersangkutan itu sebenarnya orang baik. Dulu ketika bersama-sama Anda, dia sebenarnya orang yang baik dan lurus-lurus saja. Tetapi ketika dia sudah mengenal orang yang ketiga pada saat ini, itulah yang kemudian membuat yang bersangkutan ya tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan yang bernilai dosa, kan? Nah, jadi ini kalau orang itu punya background orang baik, ya, mungkin dia menjalani 6 bulan, 7 bulan bisa dia sembunyikan, ya. Terus konangan akhirnya jadi masalah, ya. Dan di situ ada kesalahan yang dia lakukan dan dia terus menumpuk kegelisahan dan kegelisahan. Maka kita bisa melihat ya, orang kalau menikah itu mayoritas berat badannya akan bertambah. Jadi setelah menikah itu umumnya orang akan tambah gemuk begitu. Kenapa? Karena tenang, ya, merasa tentram, turun sakinah kepada dia. Sementara orang kalau berselingkuh itu badannya akan tambah kurus, dicek tidak ada penyakit gula dan seterusnya, ya. Tetapi badannya akan menyusut terus waktu demi waktu. Padahal kalau dilihat kerjanya juga tidak capek-capek banget, kecuali kalau orang bekerja ya, misal jarak tempuh dari rumahnya sampai ke tempat kerjanya itu satu trip saja 50 km, bolak-balik 100 km setiap hari, ya. Kalau kurus dan hitam karena pakai naik sepeda motor ya mungkin tentu wajar saja. Tapi kalau dilihat misal jarak tempuh dari rumahnya ke tempat bekerjanya hanya 5 km, itu pun pakai mobil, ya, tapi badannya menyusut terus dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena beban pikiran, ya, merasa gelisah, merasa bersalah. Dan ketika orang merasa bersalah itu ditumpuk dari waktu ke waktu,
lambat laun dia juga tidak akan kuat ya untuk menahan tekanan batin itu tadi. Walaupun kelihatannya sekarang happy, pada permukaan kelihatannya happy, tapi tekanan yang ada di dalam itu luar biasa besarnya. Ya. Nah, maka pertanyaannya kemudian ya, ketika Anda melihat nih mantan Anda happy itu dengan selingkuhannya atau dengan pasangannya yang baru atau dengan orang yang ketiga ya, sudah happy, sudah bahagia, kan itu biasanya pertanyaan yang muncul. Perlukah Anda untuk terus berdoa agar yang bersangkutan kembali kepada Anda? Jawabannya harus. Ya, ketika manusia itu punya keinginan, dia sudah berusaha, maka dia harus mengiringi usahanya dengan doa. Ya. Dan kalau dia sudah berdoa, jangan pernah dia menghentikan doanya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yad'ullaha ghadiballahu alaihi." Barang siapa tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Ya. Jadi kalau orang udahlah, tidak mau berdoa lagi, jangan. Karena ketika kita berhenti dan tidak mau berdoa lagi, itu menunjukkan bahwa kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang tidak diberkahi oleh Allah. Ya, termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang putus asa. Jadi tidak boleh. Jadi ketika memang sudah berdoa, lanjutkan berdoanya. Karena ketika Anda lanjutkan berdoanya agar mantan berpisah dengan orang ketiga pada saat ini, ya, maka disitulah mantan akan selesai dengan orang ketiga tadi. Ya, jadi ibaratnya kalau bisa kita ilustrasikan nih, ya, ini seperti langkah demi langkah, ya. Nah, mantan itu ada di sini. Ketika Anda bisa melampaui langkah yang sudah dia ambil bersama orang ketiga, maka secara otomatis dia akan berhenti. Ya. Tetapi ketika Anda diam saja, maka dia akan terus melangkah. Ya. Maka kuncinya, kalau Anda berkeinginan agar mantan selesai dengan orang ketiga tadi dan kembali kepada Anda, apanya yang harus Anda perkuat sekarang? Maka yang harus Anda perkuat, yang harus Anda tingkatkan adalah berdoa dan memohon kepada Allah. Semakin banyak doa yang Anda panjatkan, maka semakin dekat juga mantan kepada selesainya hubungan yang bersangkutan dengan orang ketiga tadi. Ya, kenapa? Karena semakin banyak doa Anda panjatkan, semakin besar peluangnya terkabul, semakin dekat pula peluang doa tadi untuk terwujud. Artinya, semakin dekat pula ya mantan tadi berhenti dan selesai dengan orang ketiga yang merebut kebahagiaan dari sisi Anda tadi. Begitu ya. Jadi sekarang kuncinya perkuat dan perbanyak doa Anda. Insya Allah semakin giat, semakin tekun, semakin banyak Anda berdoa, maka semakin dekat pula mantan untuk kembali kepada Anda. Semakin dekat pula waktu mantan meninggalkan orang ketiga tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.